Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada abad ke-16, Kalimantan Tengah masih menjadi bagian dari Kesultanan Banjar, terusan dari Kerajaan Negara Daha yang memindahkan ibu kota ke Banjarmasin. Saat itu, tentara kesultanan yang berasal dari wilayah Biaju atau sebutan orang Dayak zaman dulu sering dilibatkan dalam revolusi di Istana Banjar. Kemudian tahun 1679, Kerajaan Kota Waringin resmi berkuasa di Kalimantan Tengah. Kerajaan itu diketahui memeluk ajaran Islam yang turut mendorong penyebaran agama Islam di Kalimantan Tengah. Usia Kerajaan Kota Waringin terbilang cukup lama. Bahkan ketika Belanda mulai masuk Kalteng pada abad ke-19, kerajaan ini masih berdiri, walaupun akhirnya tetap jatuh ke tangan Belanda meski sudah melakukan perlawanan. Pada tahun 1930, Belanda resmi menguasai Kalimantan Tengah, yang kemudian mengubah susunan administrasi pemerintahan, mengambil alih perkebunan lada dan jalur perdagangan laut. Kekuasaan Belanda di Kalteng berakhir ketika Jepang masuk pada tahun 1942 dengan menembak jatuh pesawat Catalina Belanda di atas Sungai Barito. Di tahun yang sama, Jepang mengeluarkan maklumat yang menyatakan kota Banjarmasin dan daerahnya diserahkan kepada pimpinan pemerintahan sivil. Ketika Jepang menyerah pada Sekutu dan Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945, Belanda kembali mencoba berkuasa di Kalimantan Tengah dengan cara membentuk negara boneka yang pemerintahannya dikendalikan oleh Belanda. Namun dengan merdekanya Indonesia, negara boneka itu pun dibubarkan satu persatu yang berdampak pada sisi pemerintahan. Bekas Government Borneo berubah menjadi provinsi administratif. Kemudian lewat Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953, status administratif diubah menjadi Provinsi Otonom Kalimantan. 3 tahun kemudian, Provinsi Kalimantan dipecah menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Saat itu, Kalimantan Tengah masih menjadi bagian dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah menjadi provinsi sendiri secara resmi sejak 2 Juli 1958, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat 1 Kalimantan Tengah, dan juga perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Sebagai provinsi terbesar di Pulau Kalimantan, Kalimantan Tengah juga memiliki berbagai destinasi wisata, seperti Taman Nasional Tanjung Puting, Tugu Soekarno, Istana Kuning, dan Pantai Ujung Pandaran, yang wajib Anda kunjungi jika Anda sedang berwisata ke Kalimantan Tengah. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah Provinsi Kalimantan Tengah. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.